Hey Brewers, apa kabar? Happy New Year. Ini adalah vlog pertama gue di 2023. Akhirnya gue decide mau konten lagi, karena juga sekarang mesin roasting udah datang di roastery. Jadi kita pure udah pindah ke Alam Sutra, dan gue mau kasih kalian tour sedikit ada apa aja di Insting Alam Sutra beserta my daily activity di sini. Jadi di roastery itu ada apa aja, gua ngapain aja. Dan selain di roastery, kita juga ada coffee bar di lantai 2-nya yang which is sudah berjalan selama 9 bulan hampir. Nah, itu gua tunjukin ya ada apa aja. Yuk kita lihat ke dalam. So, jadi emang pintunya disekat gini supaya langsung ngarahin kalau coffee bar. Nah, naik nih, kayak ada tanjakan dikit. Nah, ini ide tanjakan ini basically kalau misalnya kita ngelihat ke sini, lu naik sambil nanjak, kayak lu bisa dapet view-nya ada apa aja, kita lagi ngapain, dan yang paling penting ketika lu turun, lu kayak bisa dapet capture view dari atas roastery itu gimana. Nah, ini memang idenya dari arsitek gue Siddhartha Arsitek, Marcelo Siddhartha. Itu rata-rata dia yang handle semua projectnya gue, baik yang di Jambi maupun yang pertama ini di Alam Sutra. Oke, masuk dari situ, masuk kalau coffee bar langsung ke lantai 2. Nah, ini mesin roastingnya. Nah, mesin roasting ini Probat UG15. Ini adalah brand new rebuild, pertama kali mesin ini rilis di tahun 1920 gitu. Kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan? Karena adalah bentuk drumnya, sizingnya dia taller, tinggi, tapi juga depthnya itu pendek, jadi lebih ditos ya. Itu banyak sih sejarahnya di situ. Terus juga gue di sini untuk simpen green bean. Basically kalau green bean eksotik di situ cuma beberapa udah mulai habis, dan Panama lagi panen. Soon mungkin di April mereka udah bisa kirim. Gue juga ada reservasi untuk lot tahun depan, tahun ini maksudnya. Beberapa Ethiopian juga kita udah mulai turun, udah mulai mau habis. Ini lokal pada baru berdatangan. Ya, jadi emang tempatnya ini untuk pertama kali kita di ruko, satu ruko aja. Dan surprisingly memang community ini dibuild dari 2013. Gue udah di kopi dan banyak yang antusias. Gue very excited. Nah, untuk yang di mesin ini, jadi kenapa dia ini sampai sekarang kayak masih ada cetakannya, di rebuild ya, dibuat baru. Pertama, salah satu fiturnya itu juga selain tadi drumnya ini yang signature-nya, jadi dia memang pendek ke belakangnya. Terus juga dia punya diameter tinggi yang lebih gede, jadi juga dia punya blade itu lebih nge-toasting si beans. Nah, jadi efeknya apa? Lebih rata developmentnya juga. Yang paling penting, blade besinya ini adalah signature yang Probat yang zaman dulu, which is dimana dia heat retentionnya sangat bagus, jadi beans itu juga gampang develop. Nah, ini juga untuk cooling tray-nya, kalau kalian bisa lihat nih, gede banget. Dan juga dia bisa ngedinginin sangat cepat, sekitar 4-5 menit ya untuk satu batch 10-12 kilo. Terus juga dia masih ada airflow di sini. Airflow ini kita bisa setting ya berapa aja gitu. Tapi so far basically gua nggak pernah pakai, gua leave it 100% di situ, di putaran itu. Jadi dia ada beberapa hole, beberapa lubang. Jadi ada yang kayak airflow yang sedikit masuknya, ada yang banyak, ada yang separoh.
Gue biarin di 100%. Kenapa? Karena yang meskipun ini vintage tahun 1920, tapi beberapa komponen kayak motornya ini semua udah diupdate ke teknologi paling baru, which is setiap ini motornya ini jadi untuk drum ada motor sendiri, untuk exhaust fan dia ada motor sendiri. Nah ini kita bisa kontrol semua motor ini dari layar ini. Nah, jadi kita bisa kontrol dari layar ini. Kayak biasa, tetap gue pakai Cropster untuk ya karena udah terbiasa. Jadi gue nyalain ya. Sambil tunggu nyala juga ini kita buang. Jadi juga exhaust pendinginnya ini gede banget. Jauh dari Probat 5 karena emang fiturnya itu dia menjanjikan lebih cepat dingin, dan juga untuk burnernya kita masih tipenya ini kalau roasting kelihatan tipe burnernya ini adalah atmospheric burner. Jadi dia belum kalau model P5 tuh kayak aku lupa ya namanya apa, jet apa gitu. Terus untuk exhaustnya ini kita tarik ke lantai 4 pakai individual blower lagi. Exhaust juga satu, ada cerobong sendiri. Terus juga untuk pendingin juga ada satu lagi supaya nggak mengganggu flow-nya roasting. Jadi ini semua udah dikontrol secara computerized juga, jauh banget dari meskipun dengan P5 gua yang baru, tapi ini di rebuild dengan ada control center gini, jauh banget. Kita bisa atur burner dari sini, kita bisa atur roasting fan dari sini. Jadi kita bisa nyalainnya juga touchscreen. Nah di sini juga kelihatan berapa persen pressure-nya, terus kita bisa set mau berapa persen, either lu choose lu mau Pascal atau lu mau percentage dari si fan-nya, lu bisa setting. Terus juga di sini juga ada RPM. Oke, kita bisa adjust drum RPM-nya berapa. Terus kita bisa tahu inlet temperature kita berapa, drum temperature, bin temperature, exhaust temperature. Terus juga dia kasih info rate of rise, terus juga burner berapa persen, terus juga untuk pendinginnya. Jadi semua udah hampir computerized. Dan yang paling penting bedanya dengan yang P5 dulu adalah dari sisi info tentang temperature, baik itu exhaust, inlet maupun bin temperature. Nah ini sangat penting, dan juga untuk gas juga dia ada pressure bar-nya berapa. Pokoknya very huge improvement deh dari mesin gua dulu. Ada inlet, ada exhaust, ada bin temp. Nah ini semua intinya harus kita pergunakan dengan baik untuk mengejar konsistensi. Kalau dulu di mesin lama itu cuma ada bin temp, gua tambah sendiri exhaust temp. Tapi di mesin ini gua baru ngulik juga ternyata ada inlet temperature, which is yang gue dulu sering dengar, tapi gue pikir nggak penting lah, lebih fokus pada exhaust sama bin temp. Ternyata setelah mesin ini, wow, ngefeknya luar biasa. Jadi juga konsistensi lebih gampang dicapai, development, terus juga tentu ujung-ujungnya adalah taste. Thank you guys. So brewers, jadi terpaksa hari ini gue harus, nggak terpaksa sih, basically emang gue kehabisan Ethiopia, jadi tadi sekalian ngerus, aturan nggak ada rencana. Ini lagi ngerus Ethiopia Sami Bedesa ya, Guji. Jadi ini batch 7,5 kilo. Habis ini gue mau ngerosting Cero Azul. Kebetulan Cero Azul stok gue juga udah menipis, sudah ratusan gram, jadi sekalian. Nah ini asisten roaster gue, Pian. Halo Pian. Nah ini setiap pagi kita wajib, karena kemarin udah roastingnya, kita harus QC yang ada di box-box ini.
memang nggak ada tempat penyimpanan roasted beans karena apapun yang udah kita roasting langsung kita pack dan kita kirim. Kalau ada orderan wholesale kita langsung roasting, kita QC hari ini, lolos kita langsung repack. Kalau misalnya nggak lolos kita roasting lagi, mungkin ada inletnya yang turun atau mungkin ada exhaust stemnya yang jatuh. Nah itu kita harus cek, makanya kita butuh banget roaster. Di sini gue akan jelasin dulu, ini areanya QC gue, simple aja, memang kita nggak mau terlalu ribet, dan juga gue untuk roastery timnya gue keep kecil karena untuk masih gampang lacaknya, gue nggak pengen banyak orang handle pegang-pegang beansnya. Jadi di roastery ini ada table untuk cupping, biasa juga kita ada public cupping juga, cuma lately nggak ada karena kita lumayan padat. Terus kita punya mesin lamar Zoko di situ, kita punya IK di sini, dan juga kita ada 3 kettle. Dan di situ ada alat untuk mengukur density green bean, terus juga ada alat untuk ukur ektron. Ini alat ukur ektron ini gue upgrade yang ke versi 2 karena lebih bacanya lebih cepat, terus juga lebih standar, lebih lebih nggak banyak margin selisih angkanya. Nah jadi di sini kenapa sih di atas itu? Kalau nanti kalian lihat di atas, gue juga ada mesin espresso. Terus kenapa juga gue harus ada mesin espresso di sini? Karena mesin espresso ini lebih untuk QC, quality controlnya wholesale. Jadi tergantung misalnya dia pakai air aqua, kita masukin aqua. Kalau dia misalnya pakai Cleo, kita pakai Cleo. Kalau ya either 2 itu sih biasa, kalau nggak aqua ya Cleo kita pakai. Terus habis itu kita QC espresso-nya gimana, jadi kita hampir bisa dibilang kita bisa replicate apa yang mereka rasain di sana. Jadi di sana kalau misalnya mereka ada komplain, ada apa, kita tahu banget persis apa sih problemnya. Gitu. Ini area packing kita kecil banget, ya kecil banget memang karena kita flow-nya belum yang puluhan ton kali ya. Jadi emang kita biasa sekarang kita udah cetak stiker printer sendiri, ini untuk lebih efisiensi. Ini laptop Tokopedia yang kalian order, mimin itu kita balesin dari sini. Terus kita udah repack apa yang kita udah roasting, terus kita bisa tahu apa yang kurang kita roasting. Jadi flow-nya kita print, kita ambil kopinya, masukin ke dus. Terus udah langsung di wrapping, dikirim, tinggal panggil kurir. As simple as that. Ya ini area belakang, ada gas, ada exhaust. Ya kurang lebih itu aja untuk di area roastery lantai 1. Ya mudah-mudahan ini masih bisa berjalan lebih baik lagi, lebih padat lagi roastingnya ya. Thank you banget untuk supportnya selama ini. Dari 2013 sampai sekarang akhirnya kita bisa pindah after pandemi ke Alam Sutra. Emang perjalanan yang luar biasa sih. Thank you banget brewer supportnya. Nanti kita akan jalan-jalan naik ke lantai 2. Di situ gua akan tunjukin ada apa aja gitu. Ya khususnya tentu yang kalian udah sering lihat di story, tapi gua mau jelasin lebih detail lagi ada apa aja sih di situ. Oke. Bye.